Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan tawassul. Pertanyaan nomor 15. Jelaskan mengenai tawassul dengan para wali. Nah, kalau tadi tawassul dengan nabi, hukumnya boleh. Kalau tawassul dengan wali, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Jawabnya, boleh bertawassul dengan para wali. Tidak diketahui ada orang yang menyalahi kebolehan ini dari kalangan ahlul haq. Artinya, para ulama tidak ada satupun di antara mereka, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahwa tawassul dengan para wali itu tidak diperbolehkan. Tidak ada. Tidak ada didapati nas pendapat perkataan dari mereka para ulama yang mengatakan bahwa tawassul kepada wali itu tidak boleh. Baik para ulama dari generasi salaf ataupun khalaf. Salaf artinya para ulama yang hidup di 3 abad pertama. Ya, di 300 tahun pertama Hijriyah. Kemudian para ulama setelahnya itu disebut dengan para ulama khalaf namanya. Khalaf, salaf yang hidup di 300 tahun pertama, kemudian setelahnya disebut dengan ulama khalaf. Dalam hadis diceritakan bahwa Umar bertawassul dengan Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami Abbas, supaya engkau turunkan air hujan." Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kebolehan bertawassul kepada wali. Karena Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang wali. Beliau adalah seorang waliullah. Bertawassul kepada Abbas artinya bertawassul kepada seorang wali. Sayyidina Umar melakukan akan hal itu. Ini menunjukkan kebolehan bertawassul kepada seorang wali. Kalau ada orang yang mengatakan ini hadis ini, kata mereka, menjelaskan bahwa boleh bertawassul kepada orang yang masih hidup saja dan yang ada di dekatnya, yang ada di depannya, bukan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia atau yang tidak ada di hadapannya. Nah, ini gagal paham, ini namanya salah total. Para ulama tidak ada yang memahami hadis ini seperti itu. Hadis ini menunjukkan kebolehan bertawassul kepada wali, dan tidak menunjukkan bahwa hadis ini hanya membolehkan bertawassul kepada yang masih hidup atau yang masih ada di dekatnya. Karena ada hadis-hadis lain yang menyatakan tentang hal itu, bahwa tadi hadis al-a'ma, seorang yang buta datang kepada Rasulullah, dia bertawassul kepada Rasulullah dalam doanya, namun tidak di depan Nabi. Dia berdoa itu dengan doa tawassul tidak di depan Nabi. Nabi ajarkan doa itu. Rasulullah masih hidup tetapi tidak berada di depannya saat dia mengucapkan itu. Buktinya apa? Buktinya diriwayatkan bahwa ma tafarraqna bina wala tala binal majlis. Disebutkan bahwa lelaki tadi tidak lama kemudian, tidak berselang lama dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tadi kembali ke majelisnya Rasulullah dalam keadaan sudah bisa melihat. Artinya lelaki tadi berdoa, sholat, berdoa itu tidak di hadapan Nabi. Juga tawassul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ini juga dilakukan oleh para sahabat. Seperti hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, bahwa di antara para sahabat saat musim paceklik di masa pemerintahan Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, artinya datang ke makam Rasul.
dengan mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis ini tidak boleh kita campakkan begitu saja hanya dengan memperdomani hadis ini kemudian mencampakkan hadis yang lain. Artinya hadis ini menyatakan akan hal ini, hadis yang lain menyatakan akan hal ini. Hadis itu menyatakan kebolehan bertawassul kepada Nabi saat Nabi masih hidup, saat Nabi sudah meninggal dunia, saat Nabi berada di tempat atau tidak berada di tempat. Dan hadis ini menyatakan kebolehan bertawassul kepada selain Nabi. Jadi kesimpulannya, tawassul kepada Nabi hukumnya boleh, tawassul kepada orang-orang soleh, kepada para wali-waliullah hukumnya boleh. Bertawassul kepada orang yang masih hidup, berada di tempat, hadir, atau sudah meninggal, atau tidak berada di tempat, ini juga hukumnya boleh. Disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i? Saya nggak kenal, belum pernah ketemu. Namun ya, kita semuanya mengetahui siapa beliau. Kita semuanya mengetahui keilmuan beliau. Siapa yang berani mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i kafir? Siapa yang berani mengatakan demikian? Kalau mereka orang yang mengatakan tawassul itu hukumnya syirik, berarti pelaku tawassul itu kafir, musyrik. Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa yang berani mengkafirkannya? Diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bertawassul kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ketika dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i bertawassul dengan Al-Imam Abu Hanifah, artinya ini tawassulnya dilakukan setelah Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i lahir di tahun itu juga Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi mereka tidak pernah ketemu. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i selalu bertawassul kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Al-Baghdad. Beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulla yaum fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'atain wa ataitu ila qabrihi wa sa'altu Allah al-hajata 'indahu fama tab'udu 'anni hatta tuqda. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku bi Abi Hanifah. Sesungguhnya aku bertabarruk kepada Imam Abu Hanifah. Nah, di sini tidak hanya tawassul disebutkan, tabarruk juga. Berarti menyebutkan bahwa kebolehan tabarruk. Nanti di lain waktu kita sebutkan apa itu tabarruk. Imam Asy-Syafi'i bertabarruk kepada Imam Abu Hanifah. Wa aji'u ila qabrihi kulla yaum, dan aku mendatangi kuburnya setiap hari. Kalau datang ke kuburan setiap hari ngapain? Ya berziarah. Fa idza 'aradat li hajatun, kalau aku mendapati satu masalah, ada hajat yang belum terpecahkan, shallaitu raka'atain, aku salat 2 rakaat. Wa ataitu qabrahu, kemudian aku datang ke kuburnya Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullaha 'indahu, dan aku berdoa kepada Allah di samping kuburnya Imam Abu Hanifah. Bertawassul kepada Imam Abu Hanifah. Ini dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebesar Imam Asy-Syafi'i,
sekalibernya Imam Asy-Syafi'i melakukan ziarah, bertawassul, berdoa di samping makam Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullaha 'indahu, aku berdoa kepada Allah di samping makam Imam Abu Hanifah. Fama tab'udu 'anni hatta tuqda, tidak berselang lama dari itu hajatku pun dipenuhi, permasalahanku pun terselesaikan. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i melakukan hal tersebut. Kemudian anehnya lagi ya, kemudian ada orang yang mengatakan tawassul itu syirik, kufur, tabarruk itu syirik, kufur. Ya. Kalau mereka kemudian dikatakan Imam Syafi'i melakukannya, oh itu tidak benar katanya. Itu tidak benar, kita katakan bahwa ini semua tertulis dalam kitab-kitab karya para ulama. Ada buktinya. Ada buktinya. Tarikh Al-Baghdad menyebutkan akan hal itu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkannya dalam kitab Tarikh Al-Baghdad. Alhamdulillah, 3 pertanyaan sudah kita selesaikan yang berkaitan dengan istighosah, isti'anah, dan juga tawassul. Ini semuanya karena semua ini 3 hal ini berkaitan, makanya kita selesaikan dalam satu waktu ini. Kesimpulannya bahwa isti'anah yaitu meminta pertolongan, dan istighosah juga maknanya sama, minta pertolongan, namun perbedaannya istighosah permintaan tolong dalam keadaan sulit, kalau isti'anah lebih umum, artinya dalam keadaan sulit ataupun tidak. Ini dilakukan meminta kepada selain Allah, hukumnya diperbolehkan selama tidak meyakini bahwa yang dimintai tolong selain Allah dapat memberikan manfaat atau dapat menghilangkan mudarat. Selama tidak seperti itu, ya minta tolong kepada selain Allah ini diperbolehkan. Bukan suatu hal yang dilarang. Begitu juga dengan tawassul. Tawassul artinya meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali sebagai bentuk memuliakan mereka. Ini sepakat para ulama hukumnya boleh, bukan suatu hal yang dilarang.